Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismawati Sabaf. Saya dari Prodi Perbankan Syariah semester 4 Universitas Kiai Haji Abdul Halim Mojokerto. Nah, saya di sini eh, buat video ini untuk melengkapi tugas UAS saya dengan mata kuliah Fikih Jiswah. Nah, untuk pembahasan yang akan saya bahas di sini sendiri yaitu zakat emas, perak, dan saham. Nah, untuk zakat sendiri, pengertian zakat sendiri yaitu, nah, untuk zakat sendiri itu, kenapa bisa dinamakan dengan zakat? Karena di dalamnya terkandung harapan atau beroleh berkat, membersihkan jiwa, dan memumpukan dengan berbagai kebaikan. Pada dasarnya, zakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat mal, atau yang biasa kita kenal dengan zakat harta. Nah, zakat fitrah yaitu zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim pada hari raya Idul Fitri. Dan zakatnya dikeluarkan setahun sekali, yaitu hanya pada saat Idul Fitri. Sedangkan zakat mal atau zakat harta adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atas harta yang telah disimpan selama 1 tahun atau mencapai haul dan mencapai nisab. Nah, Islam melalui zakat mewajibkan setiap muslim untuk mengeluarkan hartanya jika telah mencapai nisab dan tersimpan dalam jangka waktu 1 tahun. Dalam hal emas dan perak, sejatinya terdapat perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Namun yang kuat yaitu pendapat yang mengatakan bahwa keduanya ada zakatnya, diwajibkan zakat atas keduanya. Nah, baik berupa mata uang, kepingan atau cetakan, atau masih bungkalan. Jika banyak yang dimiliki, masing-masingnya sudah mencapai atau sudah sampai senisab dan waktunya cukup setahun, serta yang memilikinya itu bebas dari hutang dan keperluan vital. Nah, emas dengan berbagai macam bentuk dan sifatnya dianggap satu jenis dan dijadikan satu dalam perhitungan nisab dan zakat. Nah, demikianlah pula halnya perak dengan berbagai macam bentuk dan sifatnya juga dianggap satu jenis dan dijadikan satu dalam perhitungan nisab dan zakat. Nah, berapa sih ukuran wajib zakat dalam emas dan perak? Untuk ukuran wajib zakat dalam emas dan perak adalah 1/4 dari 10 atau sama dengan 2,5%. Nah, adapun mengenai zakat perhiasan dalam hal ini terbagi menjadi dua, yaitu perhiasan emas dan perhiasan perak. Kedua, perhiasan bukan emas ataupun perak. Para ulama telah sepakat bahwa perhiasan selain emas dan perak seperti intan, permata, mutiara, dan semacamnya tidak wajib dizakati meski seberapa besar nilainya, kecuali yang dipersiapkan untuk diperdagangkan, sehingga perhiasan selain emas dan perak tersebut tergolong dalam barang-barang dagangan. Nah, selanjutnya itu ada landasan hukum zakat emas dan perak yang dijelaskan dalam Quran surat At-Taubah surah 9 ayat 34 yang artinya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada nisab dan haul zakat emas dan perak. Emas dan perak tidak dijadikan satu dalam perhitungan nisab dalam zakat. Misalkan, seseorang memiliki emas dan perak, namun masing-masing di antara keduanya tidak mencapai nisab. Menurut pendapat yang kuat, tidak ada zakatnya. Emas dan perak hanya wajib dizakati
dinikmati secara tersendiri, bukan digabungkan satu sama lain untuk menggenapkan nisab karena keduanya merupakan jenis yang berbeda. Nah, untuk selanjutnya yaitu rukun dan syarat zakat emas dan perak. Nah, rukun zakat emas dan perak ini yang dimaksud dengan rukun di sini yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam zakat emas dan harta, yaitu yang pertama orang yang berzakat, yang kedua harta yang dizakatkan, dan yang ketiga yaitu orang yang menerima zakat. Nah, untuk syarat wajib zakat emas dan perak yaitu yang pertama Islam. Nah, zakat merupakan sebuah ibadah dan hanya wajib dilakukan setelah seseorang memeluk agama Islam. Dengan Islamnya seseorang, maka ia menjadi seseorang yang wajib zakat yang akan mengantarkannya mendapat penghormatan dari Allah. Yang kedua yaitu merdeka. Nah, kemerdekaan seseorang dari perbudakan adalah nikmat Allah yang sangat besar. Nah, orang yang merdeka menjadi mulia dan hidup sebagaimana layaknya orang merdeka. Dia dapat memiliki banyak hal. Oleh karena itu, Allah membenarkan kepada seseorang yang merdeka. Jika memiliki harta emas dan perak yang mencapai nisab dan haul, maka ia harus mengeluarkan zakatnya sebagai penghormatan untuk dirinya. Yang ketiga yaitu ada balik. Para ulama berbeda pendapat untuk anak yang belum balik yang memiliki harta wajib zakat. Nah, apakah ia wajib untuk membayar zakat? Sebagian ulama tidak mewajibkan anak yang belum balik membayar zakat. Namun sebagian ulama mengatakan wajib zakat bagi harta anak yang belum dewasa selama harta tersebut memenuhi persyaratan wajib zakat. Nah, yang keempat yaitu harta atau emas dan perak tersebut adalah milik sendiri atau milik secara penuh. Nah, yang kelima yaitu ada berlalu 1 tahun atau yang biasa disebut dengan haul, dan yang keenam yaitu emas dan perak tersebut mencapai nisab, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena zakat. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke pembahasan B di mana zakat saham. Nah, saham ini sendiri merupakan tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Nah, wujud dari saham ini yaitu selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Nah, menurut DSN MUI, saham adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa. Nah, hal yang sama juga diungkapkan oleh Salma yang mendefinisikan saham sebagai surat keterangan tanda turut serta dalam perseroan. Nah, para pemegang andil merupakan pemilik perusahaan yang bisa menikmati keuntungan perusahaan sebanding dengan modal yang disetorkannya. Nah, seperti yang sudah dipaparkan di atas, saham adalah kertas yang merepresentasikan hak pemiliknya dalam kepemilikan sebagai dari perusahaan dan memberikannya hak untuk ikut serta dalam mengatur perusahaan. Nah, baik dengan jalan keanggotaannya dalam rapat umum pemegang saham atau dengan jalan dewan komisaris, saham tersebut juga memberikan bagian keuntungan berdasarkan rasio saham yang dia tanam dalam perusahaan tersebut jika ada keuntungan. Serta ikut menanggung kerugian sebesar nisbah penanam sahamnya jika perusahaan tertimpa kerugian, dan ia berhak atas hasil akhir perusahaan ketika perusahaan tersebut dilikuidasi atau bubar. Nah, untuk selanjutnya yaitu nisab dan haul zakat saham.
Zakat saham dapat dimulai dengan mengetahui batas nisabnya. Nisab zakat saham sama nilainya dengan nisab zakat mal, yaitu setara dengan 85 gram emas dengan kadar zakat 2,5% dan sesudah mencapai 1 tahun atau telah mencapai haul. Nah, dalam praktiknya zakat saham ini biasanya dilakukan setiap akhir tahun. Saham yang akan dikeluarkan zakatnya akan dinilai berdasarkan harga pasar atau bursa saham, bukan berdasarkan harga pada waktu pembelinya. Nah, sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada salah atau banyak kesalahan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.